Kalau mau bangun rumah, mending pakai jasa tukang harian atau borongan ya. Kira-kira lebih murah mana nih? Seperti yang kita tahu, kalau bayar tukang itu bisa dengan dua sistem. Yang pertama, sistem harian. Yang kedua, bisa juga dengan sistem borongan. Terus, mana sih yang lebih murah dan efisien? Soal biaya, semua orang kalau disuruh milih, pasti lebih milih yang murah dan efisien. Kan lumayan tuh ya duitnya, bisa buat beli yang lain. Kayak perabotan rumah misalnya, hehehe. Kira-kira apa aja sih ya pertimbangannya? Yuk disimak dulu video berikut ini. Yang pertama kita bahas dulu sistem harian. Sistem harian sendiri itu memiliki kelebihan, yaitu tukang harus bekerja terus tanpa ada kesempatan menganggur. Untuk mengefisienkan kerjaan tukang, bos harus menyiapkan terlebih dahulu material serta gambar teknik yang menerangkan apa saja yang perlu diganti, dirobohkan, dan dibangun. Sisi positif lainnya, jika pekerjaan tukang dalam 2 hari tidak memuaskan, bos bisa langsung menghentikan pekerjaannya dan mengganti dengan tukang lain. Ini bisa langsung bos lakukan tanpa harus menunggu hingga pekerjaan selesai. Namun, sistem ini juga ada kekurangannya. Bos harus terus-menerus mengawasi kerja tukang. Jika tidak diawasi, bukan tidak mungkin mereka tidak bekerja. Karena semakin lama proyek waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek, maka semakin banyak upah yang akan mereka terima. Dilihat dari cara dan biayanya, sistem harian ini lebih tepat jika bos pakai untuk renovasi dengan volume pekerjaan kecil, seperti mengganti letak pintu, keramik lantai, atau mengecat dengan ukuran kecil. Selain itu, akan lebih tepat jika bos mempunyai waktu yang cukup banyak untuk mengawasi pekerjaan mereka. Selanjutnya ada sistem borongan. Pada sistem borongan setidaknya terdapat 2 pola, borongan upah tenaga dan borongan secara keseluruhan. Perbedaannya, pada sistem borongan upah tenaga, bos hanya membayar upah tukang saja. Adapun materialnya tetap bos siapkan sendiri. Ini berbeda dengan pola borongan keseluruhan, karena biaya atau upah tenaga dan bahan diserahkan kepada tukang atau mandor. Jika bos akan menggunakan sistem borongan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kerja tukang bisa lebih efisien. Untuk memakai sistem ini, ada baiknya bos menyiapkan gambar kerja berikut spesifikasi pekerjaan yang direncanakan. Meski menyerahkan pekerjaan kepada tukang, bos harus turut mengawasi hasilnya. Hal ini mengingat tukang yang dibayar borongan biasanya ingin buru-buru selesai, tanpa memperhatikan kualitas pekerjaannya. Dilihat dari sisi harga, biaya borongan pola upah lebih murah daripada sistem borongan utuh. Besar biaya keduanya tergantung dari luasan bangunan yang dibangun. Jadi lebih murah jasa tukang bangunan harian atau tukang bangunan borongan ya. Kalau dari segi biaya, tentu harian lebih sedikit mahal dari borongan. Namun begitu, dari segi kualitas, tukang borongan harian biasanya lebih detail dan pekerjaannya lebih berkualitas. Selain itu, tukang bangunan harian bisa kita pilih berdasarkan keahliannya masing-masing. Misalnya, spesialis pasang lantai, pekerjaannya hanya masang lantai. Spesialis perkabelan hanya akan memasang kelistrikan dan lain sebagainya. Tentu saja dengan spesialisasi kerja seperti ini, membuat kualitas bangunan yang dihasilkan oleh tukang bangunan harian akan lebih baik. Berbeda dengan tukang borongan yang biasanya bekerja dituntut oleh waktu dan target, sehingga hasilnya biasanya kurang rapi dibandingkan dengan tukang bangunan harian. Lalu, tukang bangunan apa yang sebaiknya dipilih? Hal ini tentu saja kembali lagi ke budget yang bos miliki. Jika budget bukan permasalahan, lebih baik menggunakan sistem tukang bangunan harian dan menunjuk orang kepercayaan untuk mengatur semua tukang bangunan yang telah bos sewa tersebut. Namun, apabila bos terbentur budget yang mepet, bisa menggunakan tukang bangunan borongan. Tentunya, bos harus cermat memilih pemborong ya. Nah, silahkan dipertimbangkan. Terima kasih.